Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang HR Management atau The Fundamental of HR Management ya. Jadi dalam video sebelumnya, persis sebelum ini kita bicara mengenai siklus karir ya. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai fase pertama itu trial stage ya, atau tahapan trial ya, eksplorasi. Kemudian di tahapan kedua kita bicara mengenai stabilisasi ya, tahapan stabilisasi. Di usia 30-40 tahun, orang mulai stabil karena dia sudah menikah, sudah punya anak mungkin 2 atau 3 orang, jadi dia sudah merasa harus settle gitu ya, karena dia sudah punya keluarga. Sebaiknya tidak lagi eksplorasi ke sana ke sini gitu ya. Nah, di bagian siklus berikutnya Anda bisa lihat ya di slide di depan Anda ini. Itu adalah mid career crisis stage ya, midlife crisis ya. Jadi seperti yang Anda baca itu ya, periode usia sekitar pertengahan 30 sampai pertengahan 40, di mana seorang melakukan evaluasi mendasar terhadap perjalanan karirnya dan acap dihadapkan pada dilema mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Gitu ya Mas ya. Jadi midlife crisis ini ya krisis Mas ya, terutama di usia-usia 45 gitu ya. Sudah bertahun-tahun kerja mungkin bosen gitu ya, jenuh di usia 42, 43. Setelah stabil sebentar dia sudah mulai mengalami kejenuhan ya, dia sudah 15 tahun kerja gitu ya, kena macet tiap hari gitu ya, di Surabaya, di Jakarta gitu ya, dia jenuh. Nah, ini mau ngapain nih saya gitu ya, sehingga banyak orang yang resign ya, pingin usaha sendiri itu banyak Mas ya, kadang-kadang hanya dengan emosi gitu ya, karena dia bosen ya, tapi kalau tanpa persiapan ya bisa bangkrut juga gitu ya. Saya punya beberapa teman yang keluar resign, mau bisnis sendiri, mau bikin konsultan seperti saya misalnya. Ternyata dia tidak bisa mencari klien ya, tidak bisa promosi ya. Ya akhirnya tidak dapat klien, akhirnya tabungannya pelan-pelan menipis Mas. Itu kan dangerous Mas ya, padahal Anda sudah punya anak 2 misalnya, sudah mulai SMA gitu anaknya, tiba-tiba Anda resign dan gagal bisnisnya, itu dangerous. Tapi ada juga yang midlife crisis-nya itu bukan karena jenuh ya, tapi maksud saya dia sudah punya prestasi, sudah banyak punya kehebatan, karirnya ya bagus, tapi dia merasa ada yang kosong gitu ya. Dia secara materi sudah cukup ya, gajinya sudah banyak, tiap tahun bisa liburan ke luar negeri gitu ya. Tapi entah kenapa dia merasa kosong gitu ya, perasaannya kosong gitu ya. Merasa mungkin kosong lah ya, meaningless, merasa hidupnya tanpa makna ya, mengejar karir saja ya. Itu kadang-kadang ada juga ya, midlife crisis. Sehingga orangnya menjadi tidak termotivasi. Ya. Nah, caranya apa? Caranya apa supaya kita bisa terhindar dari midlife crisis itu? Menurut saya sih Anda harus menemukan tantangan-tantangan baru Mas ya. Jadi kalau misalnya ini usianya 45 tahun, ya Anda kalau bisa proaktif mendapatkan special assignment ya, assignment khusus di perusahaan Anda, supaya ada tantangan-tantangan baru. Misalnya mengembangkan area baru, terlibat dalam proyek pengembangan baru, atau mungkin terlibat dalam proyek CSR. Ya. Kalau di perusahaan-perusahaan luar negeri itu ada program namanya sabbatical. Jadi karyawan-karyawan yang usianya sudah 45 tahun boleh cuti sampai 2 bulan Mas. Full, ya tetap dibayar perusahaan 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu ya karyawannya bebas mau ngapain ya. Dia mungkin mau keliling dunia gitu ya, banyak keliling dunia. Makanya kalau Anda di Bali itu banyak manajer-manajer perusahaan asing dari Amerika, Eropa yang keliling dunia ya. Dia karena dapat cuti 2 bulan. Terus supaya refresh kembali. Ya, supaya tidak stuck, tidak jenuh, tidak mengalami krisis. Nah kalau di Indonesia jarang seperti itu Mas ya, sehingga mungkin kalau bisa sih cara solusinya ya tadi, ada namanya program CSR misalnya, perusahaan Anda punya CSR ya, Anda terlibat sebagai sukarelawan, volunteer ya. Artinya jiwa sosial Anda itu dikembangkan melalui wadah CSR perusahaan Anda. Cara lainnya ya Anda mencari kegiatan personal ya, Anda tetap kerja, tapi supaya Anda tidak merasa kosong ya Anda terlibat di komunitas lain ya. Komunitas sosial lain ya, itu salah satu cara untuk membuat Anda merasa punya makna, tidak hanya mengejar karir melulu, tapi Anda punya kegiatan di luar kantor yang bersifat sosial. Contohnya saya Mas ya, saya apa sosialnya ya blogging Mas.
saya tuh blogging tiap minggu berbagi ilmu. Itu sebenarnya satu oase gitu ya Mas ya. Bukan pelarian ya, tapi saya menemukan kenikmatan terus terang ya. Merasa hidup saya punya makna karena saya tiap minggu bisa berbagi ilmu melalui blogging saya yang dibaca sampai ratusan ribu orang tiap bulan gitu ya. Jadi itu salah satu cara saya untuk membuat hidup saya menjadi lebih meaningful. Nah, itu kunci itu Mas. Jadi Anda temukan juga, entah Anda blogging, entah Anda bikin website atau bikin personal project, whatever, anything gitu ya. Supaya Anda tidak terjebak midlife crisis. Yang bahaya adalah kalau kemudian midlife crisis, kemudian dia melakukan solusinya, jalan keluarnya dengan selingkuh Mas. Ya, dia selingkuh gitu, itu banyak terjadi Mas. Orang-orang yang usianya 40, 45 itu justru banyak selingkuh, karena dia sudah bosen dengan karirnya, bosen dengan istrinya misalnya gitu ya. Dia melakukan petualangan baru supaya menjadi lebih bersemangat adrenalinnya dengan cara berselingkuh. Itu dangerous kan Mas, love affair. Ya, dia mencoba menemukan semangat, memotivasi dengan cara yang tidak etis, dengan cara yang tidak beradab gitu Mas ya. Itu dangerous Mas, ya, fatal itu. Itu sering terjadi Mas ya. Di sekitar kita sering terjadi itu. Itu bahaya itu. Itu tidak boleh itu Mas ya. Nah di halaman tadi ya, coba saya tampilkan kembali halamannya tadi periode maintenance stage ya. Jadi pada periode maintenance stage itu adalah periode ketika usianya sekitar 45 sampai 50, di mana seorang telah benar-benar settle dengan pekerjaannya dan fokusnya, dan kini lebih pada usaha untuk secure posisinya dalam perusahaan. Ya. Jadi maintenance Mas ya, setelah ada midlife bisa lolos melewati masa-masa gelap itu ya, dark side. Anda maintenance itu ya sudah stabil. Anda usianya 45 sampai 50 lah ya. Sudah stabil lah, sudah. Kadang-kadang ini Mas bahayanya stabilitas maintenance ini Anda terjebak comfort zone. Comfort zone Mas. Ya Anda masuk kerja gitu-gitu aja gitu ya. Tidak ada terobosan-terobosan, Anda terjebak comfort zone, itu bahaya juga. Jadi orang-orang yang usianya di atas 45 sampai 50 itu harus digedor juga ya, dikasih proyek-proyek baru, dikasih tantangan-tantangan baru supaya tetap tidak terjebak comfort zone. Ya. Nah di fase terakhir ini Mas ya, declining ya, declining ini ya periode, bisa Anda lihat di halaman berikutnya ya, periode usia sekitar pertengahan 50 ke atas sampai 60 mungkin ya, di mana seorang melakukan persiapan untuk pensiun. Acap kali terdapat motivasi yang akan kian menurun dan juga mulai disergap sense tentang post-power syndrome. Ya ini Mas ya. Jadi usianya sudah 50 ke atas, sudah mau pensiun ya sudah, tinggal menghadapi pensiun gitu ya. Dan setelah pensiun ya kadang-kadang itu post-power syndrome gitu ya, bahaya. Makanya Anda kalau bisa menyiapkan ini ya, ketika usia 50 itu sudah menyiapkan ini ya, bisnis sampingan gitu ya Mas ya. Bisnis sampingan, sehingga ketika Anda pensiun nanti di usia 56 atau 57 atau 55, Anda bisa menekuni bisnis sampingan itu. Kenapa? Karena kalau Anda pensiun tidak punya kegiatan, itu otak Anda malah cepat karaten Mas ya. Studi menunjukkan kalau Anda pensiun kemudian tiap hari tidak bengong gitu ya, cuma nonton TV bengong, otak Anda akan turun Mas ya. Anda akan mudah pikun, tulalit. Jadi itulah kenapa setelah pensiun ya sebaiknya aktif ya. Aktif menulis, blogging misalnya kayak saya. Atau aktif bisnis sampingan gitu Mas ya. Supaya otak Anda tetap tajam dan terpercaya gitu ya. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi itulah Mas ya, Mbak-mbak ya. Bapak, Ibu-ibu, materi terakhir dari career management ya. Jadi itulah segmen terakhir dari materi kita mengenai principle of HR management. Jadi dari video-video sebelumnya kita sudah belajar semuanya Mas ya, mulai dari HR management framework, kita sudah belajar mengenai manpower planning, bagaimana cara melakukan manpower planning, apa teknik-tekniknya. Kemudian kita juga belajar mengenai rekrutmen, tools-toolsnya, ya, alat seleksinya. Kemudian kita juga belajar mengenai training and development, bagaimana melakukan analisa kebutuhan pelatihan, bagaimana mengevaluasi efektivitas pelatihan. Dan kemudian kita juga belajar mengenai performance management, ada 2 elemen kunci, jangan lupa Mas ya, ketika Anda performance management, dievaluasi kompetensinya dan juga dievaluasi resultnya atau KPI-nya. You cannot manage what you cannot measure. Ya. Jadi harus terukur. Dan terakhir baru saja kita bicara mengenai career management.
Itulah fungsi-fungsi kunci dalam bidang manajemen SDM yang terangkum dalam modul kita mengenai Essential of HR Management. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua ya. Kalau masih ada yang ingin mau Anda tanyakan, jangan segan-segan Anda meng-email kepada kami. Sudah saya siapkan emailnya. Di situ kita bisa melakukan online coaching seumur hidup. Ya, Anda bisa konsultasi dengan saya melalui email itu. Dan saya akan menjawabnya dengan tuntas. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pengembangan karir Anda, bagi pengembangan bisnis kantor Anda. Ya, salam sukses, penuh kemuliaan.